radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Nyai Wulung sangat terkejut. Bahkan dia tidak percaya mendengar apa yang diucapkan suaminya. Namun Ki Wulung hanya tersenyum. Dia memandangi istrinya dengan tajam sekali. Bibirnya yang hitam, tua dan mengeriput itu nampak kering sekali. Lalu dia membasahinya dengan ujung lidahnya. Dengan bibirnya yang mengeriput, dia meniup dupa yang masih menyala. Harum bau kemenyan memenuhi ruangan rumahnya. Sementara Nyai Wulung melengos dan duduk mundur beberapa langkah. Nah, kau boleh tidak percaya, Nyai. Kau boleh tidak mendengarkan apa yang kuucapkan. Tetapi demikianlah, bahwa cucumu pasti nanti pulang. Ya, selambat-lambatnya 1 malam dia pasti pulang. Kau hanya menghiburku, Kek. Kau hanya membicarakan hal-hal yang tidak menentu. Mana mungkin Sukmo mau pulang? Dia bocah badung, bocah nakal, bocah belingnya amit-amit. Sudah pergi tanpa pamit. Mana mungkin dia pulang? Ya, memang pantang untuk menyerah bagi seorang anak kecil yang bernama Sukmo. Sukmo yang dilahirkan oleh ibunya dengan taruhan nyawa, kini menjadi anak yang pintar, cerdik, pandai, nakal, beling, dan badung. Tetapi kau harus tahu, anak hanyalah sebuah titipan. Kita orang tuanya hanya sebuah sangkar, Nyai. Kau tahu hal itu toh? Anak cucu kita hanyalah titipan dari Gusti Yang Maha Agung. Nah, kita ini apa? Kita ini siapa? Kau bicara berbelit-belit. Aku hanya tidak percaya bahwa cucumu akan pulang. Itu saja. Kau bicara macam-macam. Aku tidak suka itu. Ya, itu terserah kepadamu, Nek. Aku bicara tentang apa yang ku coba mengetahuinya. Ya, kita kadang-kadang memang diam dengan mata yang terbuka lebar. Akan tetapi kita tidak melihat apa-apa. Sukmo sudah besar. Ia bukan anak kecil lagi. Ia ternyata sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang kita miliki, Nek. Kau harus menyadari hal itu. Aku tidak mau tahu. Dia memang bocah badung. Selamanya tidak akan pernah mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Itu saja. Bagaimana kita bisa mendidik dan mengajarinya hal baik? Aku sudah cukup sabar, Kek. Coba. Dikasih makanan saja ia tolak. Ngomong saja tidak mau. Apalagi mengucapkan terima kasih. Aku menjadi sebel dan jengkel sekali. Kau kan tahu, Tonek. Sukmo itu cucu kita. Sudah wajar apabila ia punya sikap dan sifat yang aneh-aneh. Pada dasarnya orang hidup itu serba ingin tahu. Lebih-lebih seperti cucu kita.
Dia hidup bukan seperti kita dulu yang selalu tertekan. Sukmo hidup di zaman ini, di masa-masa kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Kanjeng Sultan telah memberikan kesempatan yang baik buat kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Nah, demikian halnya Sukmo. Nyatanya menuntut sesuatu hal yang sulit kita terima. Bukankah begitu, Nek? Aku tidak tahu. Kau ini menjengkelkan sekali. Kau selalu membela cucumu yang salah. Yang ini kek, yang itu kek. Sebel aku. Kau tidak boleh sebel, Nek. Jangan kau taruh kebencian di dalam hatimu. Kebencian yang kau pelihara di dalam hati akan menimbulkan dosa. Kau harus tahu, Nek, kebencian adalah pembunuhan. Siapa yang membenci sesamanya, sama halnya ia membunuh sesamanya. Aku tidak membenci Sukmo, tetapi aku membenci sifat-sifatnya, membenci kenakalannya, kebandelannya, kebadungannya. Itu yang aku benci. Aku tidak membenci cucu kita. Tidak. Sedikit pun aku tidak membencinya. Justru aku sangat menyayanginya. Aku marah pada Sukmo, pada cucumu, bukan karena aku benci, tetapi karena aku sayang. Kalau aku membiarkan Sukmo seperti itu, dia akan menjadi anak yang nakal dan tidak karuan. Iya. Dalam hal ini, kau kunilai benar. Kenapa kau membelanya? Membela kesalahan-kesalahannya? Kenapa, kek? Kenapa? Aku ini tidak bermaksud untuk membela kesalahan-kesalahan anak cucu kita, Nek. Tetapi aku ingin mengerti. Aku ingin menyelami. Aku ingin memahami sejauh mana dan apa sebetulnya yang diinginkan cucu kita. Itu saja, Nek. Dasar bocah neko-neko, macam-macam. Sudah diperhatikan bertingkah, tidak diperhatikan juga sama saja, menjengkelkan. Nek, Sukmo menjadi tanggunganku, Nek. Apabila kau tidak sanggup memeliharanya, aku yang bertanggung jawab, dan akulah yang akan mengasuhnya, Nek. Nyai Wulung cemberut dan memberengut. Dia memalingkan wajahnya dan bangkit meninggalkan Ki Wulung. Ki Wulung hanya bisa tersenyum, lalu membereskan dupa yang masih mengepul. Dalam bayang-bayang bahasa batinnya, dia mengetahui apa yang akan terjadi terhadap cucunya. Sementara itu, Sukmo dan Wulan masih berjalan di hutan teratak. Bocah-bocah kecil itu terus berjalan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan onak duri dan semak belukar. Mereka juga menyusuri lereng-lereng bukit. Bagaimana, Sukmo? Kau mau ikut ke rumahku? Sebetulnya aku ingin sekali ikut ke rumahmu, Wulan. Tapi apakah kedua orang tuamu tidak marah padaku? Tidak, orang tuaku tidak pernah marah pada siapapun. Lebih-lebih orang yang bertamu ke rumahnya. Tapi aku tiba-tiba teringat sekali pada kakek dan nenek. Masih bersama Tiba-tiba aku ingin bertemu dengan mereka. Tetapi aku malu, Wulan. Aku malu untuk pulang ke rumah. Mengapa mesti malu? Kakek dan nenekmu adalah orang tua yang baik-baik. Mereka terkenal di dusun Karanganyar. Jadi, kau tidak perlu khawatir apabila mereka marah padamu. Sudahlah, Sukmo. Kau jangan takut. Kau harus pulang. Kau harus ketemu kakek dan nenekmu. Iya, Wulan. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Lalu, kau sendiri bagaimana? Aku tidak takut pulang sendiri. Aku sudah terbiasa pergi ke tempat jauh. Sudahlah, sana kau pulang.
Wulan, aku rasanya gelisah sekali. Seolah-olah aku melakukan banyak kesalahan, tetapi tak ada yang mau tahu kecuali dirimu. Kita kan masih kecil, Sukmo. Jadi banyak persoalan yang tidak diketahui orang lain. Lagi pula, kita ini belum bisa memikirkan diri sendiri. Kita masih perlu bantuan orang tua kita. Sudahlah, sana kau pulang menemui nenek dan kakekmu. Kita berpisah di sini, Wulan. Lihatlah, Bukit Kunukan sudah jelas sekali dari sini. Dan aku nanti akan berlari menuju rumah nenek dan kakekku. Aku berpesan kepadamu, Sukmo, agar kau sering bermain ke tempatku. Atau setidak-tidaknya datanglah ke pinggir kali di mana kita pernah bertemu pertama kali. Aku akan berjanji menemuimu. Dan setelah nanti kita akan bersama-sama menemui kakekmu di Gua Tritip. Iya, aku tidak akan pernah melupakannya. Tetapi kau harus ingat bahwa kakekku hanya mau menerima orang yang direstui oleh kedua orang tuanya. Kalau kau belum direstui oleh nenek dan kakekmu, kau tidak akan diterima oleh kakekku. Kau tahu kan? Iya, aku tahu. Aku akan berusaha untuk meyakinkan hati kakek dan nenek. Kita berpisah di sini, Wulan. Mana cucumu? Dia tidak pulang. Kau pembohong. Aku berbicara bahwa paling lama 2 hari 2 malam cucu kita pasti pulang. Ya kan belum ada semalam. Wajar kan? Ya tenang sajalah, Nek. Tenang. Kau ini orangnya tidak sabaran, selalu marah dan selalu menuruti hatimu sendiri. Aku yakin Sukmo akan segera pulang. Adian Puter Giling telah kubacakan tadi sore. Nah, pasti akan mengetuk hatinya, akan menggugah pikirannya, dan akan membuka matanya, Nek, bahwa kita ini orang-orang tua bermaksud baik kepadanya, bermaksud untuk mengarahkan dan mendidiknya supaya ia memiliki jalan dan arah, mengetahui jalan dan tujuan kemana, di mana, dan apa yang harus dilakukan. Sukmo adalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Ya, anggaplah dia adalah seperti kertas putih, Nek. Kertas putih yang belum dicoreti, yang belum ditulisi. Kita orang tua yang berhak menggoreskan tinta itu ke atas kertas putih. Dan kertas putih itu akan terbentuk menjadi surat atau menjadi sebuah sketsa, sebuah gambaran atau lukisan. Nah, lukisan itu baik atau buruk, ya tentu saja tergantung pada kita yang melukisnya, ya tidak? Aku menjadi bingung, Kek. Bingung dan bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi bocah kecil itu. Ya, sudahlah, Nek. Kau tidak perlu bersedih. Sukmo adalah bocah yang baik sekali. Dia tidak pernah mengabaikan apa yang kuucapkan kepadanya. Nah, bayangkan saja, dia sudah diajari ilmu silat oleh Ware, oleh anak kita. Dia sudah menguasai ilmu silat yang mumpuni, sehingga kau tidak mampu menggebuknya saat ia naik di atas pohon. Ia bisa menghindari dengan manis, berkelit ke kanan ke kiri, melompat ke atas, dan menghindari semua hardikan, menghindari semua sabetanmu. Tapi aku curang, Kek.
Setelah ia turun, aku menyabet betisnya, aku mencewernya, dan aku mencubit pahanya, kek. Aku salah, kek. Ya, sekarang kalau kita sudah mengetahui apa yang terbaik yang harus kita lakukan, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kau tahu maksudku, Nek? Hah? Kita harus bisa menggembleng dan mendidik cucu kita agar menjadi orang yang baik, agar dia tidak sembarangan. Aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Loh, ya jangan, Nek. Justru kau harus melakukan sesuatu. Kita, bukan kau saja, aku dan kau harus benar-benar mendidiknya, menunjukkan apa yang belum ia ketahui. Nah, kita perlu menanamkan budi pekerti pada cucu kita. Kalau tidak ada yang mengarahkan Sukmo, anak itu akan menjadi liar, Nek. Kek, dia, apakah benar ia akan kembali, kek? Jangan. Cucuku tidak boleh menjadi anak liar. Dia harus menjadi anak yang baik. Ya, dia bisa menjadi baik atau buruk. Tentu saja tergantung dari apa yang akan kita lakukan untuknya. Sukmo memiliki kepandian di luar batas anak-anak seumurnya. Ia memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita memupuk dan membinanya menjadi yang baik. Aku bersalah padanya. Ya, sudah wajar jika kita hidup ini penuh kesalahan, Nek. Orang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kelemahan. Malu, kek. Aku khawatir. Aku takut sekali jika terjadi sesuatu pada dirinya. Kau tidak perlu malu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Aku tahu Sukmo pergi dari rumah karena dia menuntut. Nyai Wulung memperhatikan suaminya yang berdiri dan membelakanginya. Ada kekaguman dan ketakjuban terhadap pendamping hidupnya itu. Sebab di masa tuanya, suaminya sungguh bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Tetapi dia tidak mau menyampaikan isi hatinya pada suaminya. Dia merasa lelah apabila teringat Sukmo yang menjengkelkan hatinya. Kadang-kadang kedua mata kita ini terbuka lebar, Nyai. Tetapi kita tidak melihat apa-apa. Kadangkala kita mendapatkan sesuatu yang aneh, tetapi kita tidak takjub, apalagi terkejut. Ya, banyak orang di dunia ini yang membalas kekerasan dengan hal-hal yang jauh lebih keras. Banyak orang yang melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan itu dibalas dengan kekerasan yang jauh melebihi pemberontakan itu. Akibatnya korban bergelimpangan. Lalu apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi zaman seperti itu? Apa, Nyai? Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, kek. Nyai, ketidaktahuan akan membawa kita ke dunia lain, di mana kita memiliki rasa dan perasaan ingin tahu. Ya,
Orang di dunia ini memang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Orang di dunia ini sama seperti mereka yang buta, tidak dapat melihat apa-apa. Matanya terbuka lebar, tetapi sedikit pun ia tidak melihat apa-apa. Ya seperti kita. Seperti kita. Iya, Nyai. Kita seringkali membutakan mata, sehingga kita tidak mau melihat apa yang nyata di depan kita. Kita menuruti hati dan perasaan kita. Nah, diri kita ini seakan-akan paling benar. Paling benar? Aku tidak merasa paling benar. Iya, memang kau tidak merasa paling benar. Tetapi setidak-tidaknya apa yang terjadi di antara kita, apa yang terjadi di depan mata kita, telah membuka mataku. Ya, seringkali aku melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Seringkali aku melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki cucu kita. Aku tidak merasa salah. Iya. Ya, setiap orang berhak mengatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah. Sekalipun itu salah, Nyai. Tidak merasa salah bagi dirinya sendiri. Tentu saja lain dengan tanggapan orang lain. Kita merasa benar, tetapi tidak untuk orang lain. Betul tidak, Nyai? Itulah yang kutakutkan, Kek. Aku sungguh tidak tahu. Sungguh tidak tahu apa-apa. Aku ini semakin tua, tetapi semakin pikun. Aku selalu uring-uringan kepadamu. Aku selalu marah pada orang lain yang tidak mau menerima hati dan pemikiranku. Seakan-akan aku ini diremehkan, aku ini dilecehkan. Oh alah, Nek, tidak ada yang melecehkan, tidak ada yang meremehkan, tidak ada, Nek, tidak ada. Dirimu adalah diriku. Diri mereka juga diri kita. Kalau orang-orang punya mata, telinga, kuping, punya mulut, punya hidung, punya kepala, punya otak, dan punya rambut. Nah, apakah kita beda dengan mereka? Tidak kan? Sama kan, Nek? Iya, sama. Nah, karena sama, maka kita pun tidak boleh meremehkan atau mengecilkan peranan mereka. Termasuk cucuku. Iya, cucu kita pun manusia. Manusia kecil yang butuh dibentuk, butuh pengarahan, dan butuh bimbingan. Mari, Nek, mari. Kita membentuk tanah liat yang sudah menjadi utuh sebagai wujud manusia. Sukmo harus kita arahkan, harus kita didik dan kita ajar. Sekarang ku minta kau tidur. Tenangkan hati dan pikiranmu supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang mengganggu hati dan perasaanmu. Supaya besok pagi kau bangkit dengan segar bugar dan melakukan pekerjaan dengan hati yang lapang, Nek. Kita kembali hanya berdua ya, Kek. Berdua. Tak ada kawan lagi. Dulu, waktu kita dipertemukan oleh ayah ibu, oleh orang tua masing-masing, kita hanya berdua. Bertemu sebagai suami istri, hanya berdua menjadi pengantin baru.
berdua dalam sepi, berdua dalam sunyi. Ya, kita berdua dalam sepi seperti saat ini, berbaring tanpa kawan. Lalu kita andong katresnan, dan kau segera mengandung, melahirkan Wareh, anak kita sematawayang yang pintar. Tiba-tiba aku kangen. Aku rindu pada masa-masa seperti itu. Ngeloni anak kita penuh dengan kasih sayang. Aku menetekinya dan kau mengipasinya. Alangkah bahagianya kita. Kita selalu kelonan menikmati malam-malam yang indah. Wah, seperti malam ini, Nek. Kita bisa tidur berdua, menikmati sisa-sisa hari tua. Dekatlah kemari, Nek. Ayo, mendekatlah agar kita bisa mengusir udara yang dingin. Oh Allah. Kek, ingin kurasakan lagi betapa hangatnya pelukanmu, betapa hangatnya kasih sayangmu. Tiada terasa kita telah berjalan merangkak di awal senja, senja yang sunyi, senja yang hening. Saat itu kita menjadi pengantin baru, berjalan dan berlari-lari di padang rumputan hijau dan luas. Lalu kita berbaring berdua, memadu cinta kasih kita. Indahnya Hidup ini tidak ada yang lebih indah selain bersama dalam kesehatian, satu batin, satu rasa. Indahnya saat-saat yang tidak pernah kuluakan. Ya, apa yang kau rasakan ketika kita mulai bersama? waktu pengantin baru. Iya. Oh, damai, tentram, bukan karena baru pertama kali melakukan hal itu, tetapi suatu kedamaian yang menyelimuti hatiku. Sebab saat matahari menyusup di pembaringan, aku terjaga di sisimu. Untuk pertama kali aku bangun tidur, ada yang menemani, Nek. Baiklah, aku akan tidur di sini. Aku ingin tidur di sini. Aku capek sekali. Capek. Ulan, kau sedang apa ya? Apa yang kau lakukan saat ini? Apakah kau juga tidur gelisah? Oh, tidak. Tidak. Kedua orang tuamu sayang padamu. Kakek dan nenekmu orang-orang aneh yang selalu bermain-main dengan ilmunya, sehingga ia tidak mau mengakuimu. Bahkan ia membentak-bentak kita sebelum akhirnya berbicara tentang apa yang diinginkannya. Aneh, sungguh aneh. Orang-orang hidup di dunia ini memang serba aneh, selalu aneh. Atau aku juga termasuk di dalamnya, melakukan keanehan-keanehan hingga nenek dan kakekku tidak setuju dengan apa yang kulakukan saat ini.
Sukmo membaringkan tubuhnya di balai-balai tua, balai-balai bambu yang menimbulkan derit panjang saat dia menggeliat. Dia berusaha memicingkan kedua matanya, tapi tak mampu. Lalu dia berbantalkan kedua tangannya, membayangkan sahabat kecilnya, Wulan. Sukmo, kasihan kau. Mengapa aku teringat kepadamu? Barangkali kau saat ini sedang dimarahi oleh nenek dan kakekmu. Barangkali kau saat ini dihajar dengan cambuk-cambuk rotannya. Nenekmu galak sekali demi kebaikanmu. Semoga kau paham dengan apa yang dilakukannya. Oh, kemarilah, 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 Babon. Temani aku. Malam ini aku tidak bisa tidur, Babon. Kau juga. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan karena aku teringat pada sahabatku, Babon. Selama aku pergi, kau kemana saja, Babon? Oh, jadi kau selalu tunggu rumah. Kau selalu di rumah. Pintar. Kau pintar sekali. Apabila selalu jaga rumah. Aku senang sekali padamu, Babon. Kau seperti tahu hatiku. Kau lain dengan sahabat-sahabatku manusia. Sekalipun kau hewan, tetapi kau seolah-olah memiliki perasaan yang halus. Sini, Babon. Berbaringlah di dekatku. Aku ingin tidur denganmu. Aku kedinginan, Babon. Wulan membelai-belai kepala kera itu. Kera yang dipanggilnya dengan nama Babon itu manja sekali berbaring di dekatnya. Wulan mengelus-ngelus kepalanya, dadanya, lalu perutnya, dan menepuk-nepuknya penuh kasih sayang. Kita kembali kepada Sukmo yang berbaring di atas balai-balai bambu. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dia mengeja mimpi dan angannya bersama malam yang kian menepi. Di langit timur, langit telah robek, pecah oleh semburat cahaya matahari pagi. Suara burung-burung berkicau riang, menyongsong hari nan ceria. Angin berdesir lembut, dingin sekali. Sukmo masih meringkuk seperti kucing yang sedang tidur. Sekalipun dia tidak memejamkan matanya, sekalipun dia tidak bisa tidur, tetapi dia ingin menikmati sisa-sisa pagi. Aku harus mendapatkan dua restu nenek dan kakek. Iya, aku akan menemui Ki Guluk sendiri di dalam gua tertib itu. Aku tidak mau terganggu oleh siapapun juga. Apabila nenek dan kakek telah merestuiku, artinya aku dapat belajar jauh lebih baik. Belajar tentang ilmu kanuragan dan ilmu gaib seperti yang dikuasai oleh Ki Guluk dalam gua tertib itu. Betapa ia mampu mengalahkan kawan dan lawan tanpa menyentuhnya. Ia bisa berbicara tanpa dengan kata-kata di bibirnya, tanpa menggerakkan lidah dan bibirnya. Kalau aku benar-benar bisa menjadi murid Ki Guluk, aku akan menjadi seorang yang paling dikdaya di muka bumi ini. Tapi mengapa? Mengapa orang tua itu keras hati, keras kepala? Siapa yang tertidur di situ? Oh, Sukmo, ya, Sukmo, ia datang. Ger, cucuku, kau benar-benar pulang. Benarkah apa yang kulihat di depan mataku ini? Sukmo, kau Ger, cucuku. Kek, sini.
Nyai? Ada apa? Pagi-pagi memanggil berseru-seru. Mengganggu orang tidur Cepat, saja. kek, kemarilah. Lihatlah kemari, cepat. Ada apa? Ada apa? Kek, kemari. Lihatlah, kek. Mataku masih perih. Lihat, kek. Lihat kemari. Aku masih mengantuk. Kakek, cepat. Oh, mengganggu orang tidur saja kerjamu ini. Kek, Sukmo, kek. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.